jadikan pilkada ini sebagai ajang adu gagasan. Problem pembangunan di Sumatera Utara, di kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara itu kompleks. Bagaimana cara benar untuk mendapatkan suara rakyat? Berlomba-lomba untuk menebar kebaikan. Karena rakyat itu lebih tertarik untuk ikut kita kalau kita menebar kebaikan ketimbang kita menebar fitnah, menebar hoax dan lain sebagainya, atau menebar kebencian. Assalamualaikum, Bung Sugiat. Waalaikumsalam. Iya, ini sejak pasca Pileg dan Pilpres, skor untuk Bung Sugiat ini 2-0. Pilpres menang, Pileg menang. Alhamdulillah. Ini Bung Sugiat ini dikenal oleh masyarakat Sumatera Utara ini tokoh muda Akbar Tanjungnya tahun 2024 ini. Apa yang disentuhnya jadi barang tuh. Nah, sekarang kita yang dilihat oleh masyarakat khususnya ini apa ini Bung? Tokoh-tokoh politik, Bung Sugiat katanya ini yang mencatur beberapa pilkada ini. Ini isunya ya. Waduh. Enggak. Kalau kita petugas partai, Bang. Petugas menjalankan apa yang menjadi keputusan partai. Tetapi strategis di lingkaran Bung Sugiat jadi begitu nih. Elit kelas politisi muda, baik itu politisi tua, mencuat bersinar nih. Bung Sugiat ini di kancah politik Sumatera Utara, bahkan di tingkat nasional dianggap punya akses. Nah, pertanyaannya begini, Bung. Ini orang kan melihat ini. Untuk pilkada Kota Medan. Ini ada bukan keanehan, namanya politik itu dinamis ya. Tetapi tiba-tiba muncul koalisi. Ada dua yang menjadi pertanyaan di publik ini. Koalisi antara Nasdem dan Gerindra. Padahal masyarakat tahu ada komitmen di tingkat nasional. Koalisi Indonesia Maju itu terdiri dari Gerindra, baru kemudian Golkar, kemudian Demokrat, kemudian PAN. Koalisi Indonesia Maju lah ya. Oke, Koalisi Indonesia Maju. Nggak tahu kalaupun ada perkembangan, ada Koalisi Indonesia Plus gitu ya. Tapi intinya ini awal pondasinya kan yang 4 ini. Nah, untuk Sumatera Utara, gubernur aman. Orang melihat ya memang yang dukung Bobi itu bukan hanya Koalisi Indonesia Maju, tetapi juga bisa Bobi ini menjadi magnet. Partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju juga merapat. Dan leading sektornya di situ publik melihat PKS. Kalau lagi mengkerucut, Bung Sugiat gitu kan. Masuk ke Pilkada Kota Medan. Terjadi anomali gitu loh, bukan koalisi. Tapi antara Nasdem dan Gerindra. Dan tokohnya juga, calonnya dari Nasdem, Pak Rikowas, dan Bang Jaki. Yang orang tahu ini satelitnya Bung Sugiat ini. Ya kan? Nah, gimana menurut Bung ini? Pendapat-pendapat di publik ini tentang peran dan juga kenapa muncul koalisi yang di luar dari komitmen yang ada, Kim tadi. Ya, kami sedikit koreksi ya, Bang Ihar. Pasca Pilpres memang koalisi yang dibangun oleh pemerintahan Pak Prabowo Gibran bukan hanya yang ketika Pilpres mendukung yang itu kita sebut dengan Koalisi Indonesia Maju, Golkar, Gerindra, PAN, PSI, PBB, kan, Demokrat. Kan. Pasca Pilpres, koalisi partai politik yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran itu bertambah. Itu makanya kita sebut tadi sebelum acara ini dimulai dengan Koalisi Indonesia Maju Plus, Kim Plus. Bertambah yang sudah menyatakan sikap itu adalah Nasdem dan PKB. Kan. Nah, dalam konteks pilkada serentak, Kim Plus yang kita tambah tadi dengan Nasdem dan PKB itu memiliki semangat yang sama bagaimana pilkada serentak ini di seluruh Indonesia, bukan hanya di Sumut, bukan hanya di Medan, bisa bergerak bersama, bisa membangun koalisi bersama untuk katakanlah siapapun nanti yang dimenangkan pada pilkada serentak baik provinsi maupun kabupaten kota itu punya semangat yang sama dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Karena memang ada beberapa program prioritas yang itu leading sektornya adalah kepala daerah, adalah gubernur, adalah bupati, adalah wali kota. Seperti misalnya program Pak Prabowo itu yang prioritas
memberi makan siang dan minum susu gratis ke anak-anak sekolah itu yang menjadi leading sektor adalah kepala daerah. Oleh karena itu, pimpinan kita, Koalisi Indonesia Maju plus Nasdem dan PKB, itu berusaha untuk menyolidkan koalisi ini sampai ke tingkat provinsi, sampai ke tingkat kabupaten kota, agar memastikan kepala daerah yang terpilih itu punya semangat yang sama untuk mempercepat terwujudnya visi misi program Prabowo Gibran ketika kampanye kemarin. Kok Medan tidak ikut deklarasi Golkar, padahal kan Bung tadi bilang ada koalisi plus gitu kan. Ya gini. Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, tidak apa mereka tidak sepakat dengan Enggak, gini. gimana? Kalau terkait dengan deklarasi Riko Waas dan Zakiudin, itu saya menyampaikan ke pemirsa Waspada TV bahwa secara internal Gerindra, saya katakan secara internal Gerindra, nanti mungkin kalau dalam konteks Nasdem, pimpinan Nasdem yang akan menjelaskan. Secara internal Gerindra itu secara administrasi sudah tuntas. Sudah keluar rekomendasi, nanti secara internal akan kami umumkan, tapi alhamdulillah Waspada TV lah yang akan mengumumkan pertama kali secara publik bahwa secara administrasi rekomendasi yang ditandatangani oleh Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Ahmad Muzani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra itu sudah tuntas bahwa Gerindra akan mengusung Riko Waas dan Zakiudin pada Pilkada Kota Medan. Berarti sudah ada surat rekomendasi Sudah ada resmi. rekomendasi. Nah, kita optimis bahwa Koalisi Indonesia Maju plus Nasdem PKB itu sedang dalam proses untuk menyatukan. Saya dapat informasi dari pimpinan pusat kami sudah ada komunikasi juga dengan partai-partai yang tadi saya katakan, Kim Plus, untuk bersama-sama mendukung paket ini. Insya Allah kita optimis itu sebelum akhir Agustus ketika nanti pendaftaran di KPU, kita yakin dan percaya bahwa Kim Plus akan solid untuk mendukung Riko Waas dan Zakiudin Harap. Dan juga tidak menutup kemungkinan partai di luar Kim Plus, seperti PKS dan PDIP dan lain sebagainya. Sehingga kita optimis bahwa Pilkada Kota Medan partainya bersatu, rakyat atau warganya bersatu untuk katakanlah mendukung Riko Waas dan Zakiudin Harap. Kenapa nggak ditunggu aja dia, Bung? Solid dulu baru diumumkan. Ya kalau dalam strategi politik, strategi marketing politik, ya sejak awal kita deklarasikan ini akan menjadi pembicaraan publik di warga Kota Medan. Apalagi seperti yang Bang Ihar katakan tadi bahwa Riko Waas dan Zakiudin dianggap sebagai sosok baru dalam kontestasi Pilkada Medan. Jadi ini bagian dari marketing politik supaya Riko Waas dan Zakiudin juga bisa secepatnya itu diketahui popularitasnya, akseptabilitas dan elektabilitasnya di warga Medan. Artinya Gerindra sepakat dengan pernyataan beberapa pihak ya, bahwasanya memang popularitas dan elektabilitas pasangan yang diusung atau dideklarasikan kemarin ini memang belum maksimal ya. Ya kalau kita harus mengakui bahwa Riko Waas dan Zakiudin dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang beredar ingin bertarung pada kontestasi Pilkada Kota Medan, mungkin dianggap sebagai sosok yang masih baru kan. Di satu sisi itu ada kelebihan, walaupun mungkin seperti yang Bang Ihar katakan elektabilitasnya masih belum naik. Di satu sisi karena belum naik, masih berpeluang naik. Betul. Ketimbang misalnya tokoh-tokoh yang sudah mentok elektabilitasnya, yang sudah pada titik puncak. Kalau dalam kurva tertutup itu kan kalau sudah posisi puncak itu biasanya prosesnya akan menurun. Nah, Riko Waas dan Zakiudin itu proses elektabilitasnya di Kota Medan itu dalam posisi sedang menuju puncak, bukan menuju nurun. Kalau dalam psikologi elektabilitas. Jadi bukan berarti pasangan ini pasangan tukar guling ini. Itu enggak. Karena kan enggak gini. Kemarin itu Nasdem mendukung Gerindra, kader Gerindra di Sumatera Utara, maka kemudian untuk Medan wali kotanya dari Nasdem, wakilnya dari Gerindra, dan kemudian beberapa partai politik koalisi Indonesia Maju atau katakanlah Plus belum bisa menerima paket ini sehingga masih bukan seperti itu. Enggak gini. Kalau tidak bisa disebut istilahnya tukar guling, walaupun dalam politik tetap harus ada kompromi dan negosiasi politik. Tapi tetap di atas itu semua adalah target ideal. Kenapa misalnya Riko Waas dan Zakiudin ini adalah target ideal dari realitas kekinian politik di Kota Medan kan. Ketika Bobi menjadi wali kota dengan seabrek prestasinya, maka kita butuh sosok baru yang itu bisa melanjutkan estafet kepembangunan yang dipimpin oleh Bobi. Tidak bisa orang lama.
Karena kalau orang lama sudah punya mainstream berpikir yang lama kan. Orang Misalnya lama itu siapa, Mas? yang beredar-beredar sekarang. Yang beredar-beredar sekarang seperti misalnya mantan wali kota Bang Ihar atau Bang Rahutman atau siapapun kan. Kita butuh sosok seperti ketika Bobi maju pada Pilkada Kota Medan. Sosok yang baru, newbie, kan itu bisa melanjutkan estafet pembangunan Bobi dan punya karakter, punya talenta atau gaya stylish kepemimpinan seperti Bobi. Saya pikir ini sudah dalam proses apa ya? Proses perenungan yang dalam misalnya pimpinan-pimpinan kami di Jakarta, kenapa misalnya Riko As seorang pengusaha muda yang dan saya pikir apa ya? Gayanya, stylishnya itu mirip dengan Bobi yang ketika maju pada Pilkada Kota Medan sebelumnya, pengusaha juga masih sangat muda, paham dunia ekonomi kreatif, paham bagaimana tantangan global ke depan, dan itu inovasi-inovasinya juga masih sangat banyak. Begitu juga dengan Bang Jakiudin, seorang pengusaha yang sebelumnya adalah pimpinan sebuah bank daerah misalnya di Kota Medan, tapi setelah itu lama berkecimpung di usaha, ya akan mengulang modus operandi atau modus sejarah ketika Bobi maju pada pilkada sebelumnya, Riko Was dan Jaki juga akan mengulang hal yang sama. Tapi Bung optimis nggak? Biasanya dalam konteks pilkada, popularitas kalau di bawah 50% dalam jangka waktu 3 bulan, untuk ditingkatkan elektabilitasnya itu agak susah. Ini kan ada waktu, Kalau berapa Februari? sekitar 3 bulan. 3 bulan. Nah, dalam jangka 3 bulan ini dengan popularitas dan elektabilitas yang masih minimal, apakah ini Bung atau Gerindra atau koalisi Nasdem koalisi Nasdem dan Gerindra plus lah nanti kalau misalnya seperti kata Bung Sugiyat akan mau tidak mau ini akan mengarah ke pasangan ini nantinya. Kalau dalam ilmu marketing politik, sebuah produk yang baru itu punya potensi yang sangat besar untuk dinaikkan elektabilitasnya. Ketimbang misalnya orang yang sudah lama, yang orang sudah kenal, yang sudah mentok elektabilitasnya itu ya nggak ada lagi apa ya. Kalaupun mau dinaikkan ya sangat apa. Tapi kalau Riko Waas dan Jakiudin kan sosok baru itu dalam dalam ilmu dagang, ilmu marketing itu ya potensi untuk dinaikkan ya sangat besar. Terkait dengan waktu yang cuma 3 bulan, Bang, kita era digital. Eh, Ya media digital itu bisa dengan sangat cepat memviralkan. Nggak usah lah dalam konteks pilkada, dalam konteks misalnya kasus hukum segala macam. Dengan satu postingan TikTok, satu postingan media sosial itu cepat kali viral. Saya yakin kan tidak terlalu khawatir, apalagi Medan kan kota besar yang melek digitalnya sudah sangat besar kan. Artinya aspek media, kemudian problem kapasitas mereka juga, kinerjanya juga oke untuk dijual, itu membantu untuk dalam waktu 3 bulan pun ini Bung Sugiat atau Gerindra optimis ini bisa layak dijual dan terpilih, kira-kira begitu ya? Kami sangat optimis bahwa sosok Riko Waas dan Jakiudin ini nggak sampai 3 bulan ini akan menjadi top of mind dari Pilkada Kota Medan. Oke, ini pertanyaan semua elit ini. Kenapa di Gerindra Jaki, kalau Riko orang paham, orang maksud ini keponakannya Surya Paloh. Kenapa Jaki untuk Medan itu banyak kader Gerindra? Ada si A, si B, si C, kata orang. Ini kata orang, Bung, ya kan? Oh, itu karena musuh giat. Oh, enggak. Ya, ini publik nih, apalagi di aktivis saya ya, Bung Sugiat itu enggak. itu Akbar Tanjungnya Enggak. Medan, dia bukan hanya Medan, semua beberapa bupati itu caturnya di beliau katanya gitu. Enggak gini. Nah, gimana itu? Ini apa ya? Masih konsisten dengan apa yang saya jelaskan tadi. Riko Waas itu orang baru. Ada efek kejut di situ. Oke. Dalam konteks wali kotanya. Begitu juga dalam konteks wakilnya. Yang tidak disangka-sangka oleh orang, Jakiudin Harahap misalnya. Walaupun sesungguhnya beliau punya akar pergaulan yang sangat luas di Kota Medan, Bang. Jangan juga Riko Waas dan Jaki ini punya akar pergaulan yang sangat luas. Misalnya Riko Waas, itu almarhum bapaknya orang yang sangat bergaul, Bang Joni Waas, saya kenal betul kan. Betul, ya. Pamannya Pak Surya Paloh itu apa ya, besar-besar politiknya, fondasi politiknya di Medan kan. Beliau ketika masih sangat usia muda sudah jadi anggota DPRD dari Medan, tokoh OKP di Medan, dan sampai sekarang menjadi panutan kita lah dalam konteks tokoh nasional Pak Surya Paloh, anak Medan yang berhasil di Jakarta. Kan itu kan jaringan pergaulannya juga sangat luas, bukan orang yang tidak bergaul di Medan. Begitu juga dengan Bang
Zakiuddin, Bapak itu mantan Bupati Tapanuli Selatan, Ya. ulama, sekretaris MUI pernah kan, Dosen UIN. dosen UIN, dan Bang Zakiuddin sendiri itu pernah jadi pimpinan cabang Bank Sumut di beberapa cabang Bank Sumut di Kota Medan, dan beliau sekarang menjadi seorang pengusaha perumahan yang juga ya, dan tokoh organisasi juga, punya pengalaman organisasi yang sangat banyak di Kota Medan. Saya pikir eh, dalam konteks membangun apa ya, kekuatan elektoral itu sangat memadai. Tapi yang paling penting efek kejutnya. Riko Waas memiliki Betul. efek kejut, Zakiuddin memiliki Iya. memiliki efek kejut juga. Jadi Betul, betul, di betul. combine dengan kemampuan media sosial untuk memviralkan sosok ini, saya pikir ya ini pilihan yang sangat strategis untuk dimenangkan. Berarti ada 3 poin ya, kalau saya tangkap dari Bung Sugiat. Efek kejut, ini siapa gerangan ini? Siapa barang tuh ini? Yang kedua, di belakangnya nggak bisa, jangan melihat 2 sosok ini, tapi jaringan keluarga, jaringan apa ini juga cukup luas dan cukup panjang kan. cukup panjang. Kemudian yang ketiga tadi ya, ini era digital. Dan yang paling penting bahwa sosok inilah yang bisa dijadikan representasi dari melanjutkan estafet pembangunan dari Muhammad Bobi Afif Nasution ketika menjadi wali kota. Betul. Tidak ada sosok lain yang beredar sekarang ya, Ya. yang beredar daftar ke partai-partai politik atau berkampanye di tengah-tengah publik, yang itu bisa dijadikan sebagai simbol dari keberlanjutan dari program Bobi Nasution. Apalagi kemungkinan besar ini cuma 2 calon ya, karena ada 2 Koalisi Indonesia Maju dan PDIP ya, grupnya Ya. PDIP. Saya masih optimis misalnya dalam konteks Pilkada Kota Medan ya, dalam konteks Pilkada Kota Medan, saya sampaikan ke pimpinan pusat di Jakarta, ini punya peluang kotak kosong. Karena punya peluang kotak kosong. Saya sampaikan misalnya ke beberapa partai politik yang tidak tergabung di Koalisi Indonesia Maju plus Nasdem dan PKB, bahwa toh mereka juga, ya mohon maaf juga ya kan, sampai sekarang tokoh internalnya juga masih belum apa kan, dan kita sedang dalam proses negosiasi, proses menjalin silaturahmi politik terus menerus dengan mereka untuk menyamakan persepsi bahwa udahlah, Medan kita bersatu saja, ketimbang nanti misalnya toh yang menang kita juga kan. Sudah dikomunikasikan itu? Sudah, secara informal. Itu yang suram. Toh yang menang ini juga ya kan, Iya. udah kan. Itu kan negosiasi politik ya Bang ya kan. Enggak, maksud saya sudah Secara informal sudah. ke PDIP ada Sudah, diskusi saya itu? secara informal, pimpinan-pimpinan pusat juga secara informal sudah berkomunikasi dengan misalnya dengan pimpinan PDIP, dengan pimpinan PKS, misalnya. Saya juga secara informal juga berusaha membangun komunikasi dengan kawan-kawan dari PDIP dan kawan-kawan PKS, bagaimana kita melihat dinamika pilkada di Kota Medan ini, mencari titik temu, dan insya Allah saya optimis bahwa itu bisa terjadi. Tapi kalaupun tidak terjadi seperti yang Bang Iyar katakan tadi, terjadi head to head misalnya seperti ketika Pilpres kemarin, saya yakin dan percaya bahwa ya peluang menang Riko Waas dan Zakiuddin ini ya sangat sangat besar. Apalagi mungkin secara personal kedua pasangan ini dan secara programatik sebenarnya tidak ada masalah dengan partai-partai lain kan. Ya. Artinya tidak ada gesekan, singgungan, Ya, baik ya. secara program juga mereka sepakat dengan program yang dibangun Bobi. Ya, Jadi betul. ngapain lagi 2 calon Ya. ya? Gitu maksudnya kan? Betul, dan betul yang Bang Iyar katakan bahwa Bang Riko Waas tidak punya beban psikologis untuk membangun koalisi dengan kelompok lain, Bang Zakiuddin juga tidak punya beban psikologis untuk membangun koalisi dengan kelompok lain kan. Iya, iya. Luar biasa nih analisa Bung Sugiat ini. Saya baru dengar yang terakhir itu yang menarik. Ada kemungkinan peluang besar ini kotak kosong. Ya. Dan sudah dibangun komunikasinya Ya. ya. Dan Bung Sugiat optimis partai-partai lain itu juga akan mengerti, memahami itu ya, yang gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh Gerindra tadi. Oke, mungkin terakhir kita ini dalam menyikapi Pilkada 2024 ini, apalah himbauan Bung Sugiat sebagai seorang pengurus inti Gerindra, sebagai seorang tokoh pemuda, sebagai seorang aktivis ke publik, khususnya ke partai politik, ke konstituen atau ke publik, dan juga ke stakeholder yang lain. Ya masih dalam konteks normatif ya, pilkada baik Pilgubsu maupun pilkada kabupaten kota itu kan jangan sampai, itu kan media, alat bagaimana kita
merekrut pemimpin di tingkat eksekutif. Jangan sampai, pastilah setiap kontestan yang akan bertarung pada pilkada serentak ini, baik Pilgubsu maupun pilkada kabupaten kota, pasti niatnya baik. Oleh karena itu jangan sampai bahwa niat kita baik, tapi peristiwa yang kita lakukan itu tidak tergambarkan dengan niat yang baik tadi. Misalnya jangan sampai ada pendekatan politik identitas yang bisa memecah belah, kan. Itu kan sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan gara-gara pilkada kita nggak cakapan misalnya kan, menumpuk-numpuk kebencian dan permusuhan. Jangan sampai hoak dan lain sebagainya. Jadikan bahwa pilkada ini sebagai berlomba-lomba untuk mendapatkan suara rakyat dengan cara yang benar. Bagaimana cara benar untuk mendapatkan suara rakyat? Berlomba-lomba untuk menebar kebaikan. Karena rakyat itu lebih tertarik untuk ikut kita kalau kita menebar kebaikan ketimbang kita menebar fitnah, menebar hoak dan lain sebagainya, atau menebar kebencian. Yang kedua, jadikan pilkada ini sebagai ajang adu gagasan. Problem pembangunan di Sumatera Utara, di kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara itu kompleks. Problem infrastruktur, problem kesejahteraan, problem pembangunan sumber daya manusia, problem keamanan. Sudahlah, mari kita jadikan pilkada serentak ini seminimum cost, karena kita baru pilpres dan pileg, tapi semaksimum manfaat. Bagaimana kita adu gagasan dan gagasan itu bisa menjadi solusi ketika pemimpin yang terpilih tadi mengambil amanah rakyat, seperti misalnya program infrastruktur kan. Bagaimana kita adu gagasan Medan ini menjadi kota yang metropolis, yang nyaman bagi warganya, dan itu menjadi menjadi kesadaran setiap warga lah kan. Bukan hanya pertarungan antar elit partai politik, elit kelompok agama, elit kelompok golongan dan sebagainya. Dan insya Allah kita sebagai orang Indonesia, warga Sumut, warga Kota Medan sudah sangat matang dalam persoalan ini. Oke, terima kasih Bung Sugiat, menarik tadi ya. Sudah kita eksplor, jadi peta politik Kota Medan ini tergambar oleh warga Kota Medan bagaimana dinamika ke depan. Siap. Sehat dan selalu untuk Bung Sugiat, karena ini satu-satunya dalam tanda petik, mudah-mudahan Bung Sugiat, tokoh muda Sumatera Utara, bisa mewarnai pentas politik Jakarta. Kita tidak tahu, ke depan berharap beliau menjadi mercusuar. Ini penggantinya Akbar Tanjung karena sudah minim. Di luar Luhut Panjaitan selesai. Closing statement ini ya. Oke, ada lagi ya, siap. Ya memang gini lah kok di Medan ini kan, dibuka dengan engkol, ditutup dengan engkol kan. engkol tipis-tipis ini kan apa kan? Lebih berbahaya daripada kan? Saya berterima kasih sekali dengan Waspada TV yang terus membangun konten-konten yang positif lah sebagai pendidikan politik kepada warga, bukan hanya di Sumatera Utara, juga di Kota Medan. Insya Allah kita bukan hanya, ya kita rutin pun diundang nggak ada masalah. Apalagi kita seperti yang dikatakan Bang Iyar tadi, sudah diberi amanah oleh rakyat Sumatera Utara sebagai wakil di Senayan. Saya juga punya tanggung jawab bagaimana saya melaporkan apa-apa yang akan saya perjuangkan nanti ketika saya menjadi wakil rakyat di Senayan kepada rakyat Sumatera Utara. Jangan sampai, mohon maaf bukan menyinggung siapa-siapa, jangan sampai nanti saya jadi wakil rakyat tidak pernah dianggap berbuat apapun untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Sumatera Utara. Saya siap berkolaborasi dengan Waspada TV kapanpun dan dimanapun. Oke, terima kasih sekali lagi Bung Sugiat. Siap.